putar haluan dengan merintis sebagai dokter yang mentransplantasi kelenjar kelamin manusia dengan kelenjar kambing. John Romulus Brinkley atau John Richard Brinkley lahir pada 8 Juli 1885 di Pegunungan Carolina Barat Daya. Ayahnya juga bernama John Richard Brinkley yang berprofesi sebagai tenaga medis untuk Konfederasi dan praktek sebagai dokter di Carolina Utara. Sementara ibunya bernama Sarah Burnett. Ayahnya Brinkley meninggal saat Brinkley masih kecil. Ibunya juga meninggal pada saat Brinkley hampir 6 tahun, yaitu 23 April 1891. Ia akhirnya dibesarkan oleh bibinya. Sejak kecil, dia sudah bekerja keras. Di usia 16 tahun, dia sudah mengantar surat dari subuh ke pagi dan dilanjut di malam harinya. Dia belajar baca otodidak di stasiun kereta api ketika dia bekerja di daerah itu. Saat usia Brinkley 20 tahunan, dia akhirnya menikah dengan teman sekolahnya yang bernama Sally pada tahun 1907. John Brinkley bercita-cita jadi dokter seperti ayahnya. Nah, pada tahun 1900-an, ada pergerakan yang mencoba mencabut regulasi tindakan medis. Sehingga ada sentimen bahwa seakan semua orang bisa mengobati, semua orang bisa menjadi dokter. Nah, karena itu, Sally istrinya menyarankan Brinkley untuk skip aja sekolah medis dan langsung mengangkat dirinya jadi dokter. Ketika usia 22 tahun, Brinkley dan istrinya melakukan pertunjukan medis, yaitu menjual ramuan dan obat-obatan sambil menari dan bernyanyi untuk mencari nafkah. Brinkley lalu menciptakan obat listrik yang pada dasarnya adalah air yang diberi warna, kemudian diberikan kepada orang-orang dengan enema dan menagih mereka sebesar $25 di tahun itu, atau jika dikonversikan sekarang sekitar $800 sekali kasih. Dia meraup keuntungan yang besar di bisnis air warna ini. Ternyata Amerika udah duluan jual air sakti ya dibanding Ponari. Pada tahun 1913, dia pernah membuka bisnis Greenfield Electromed bersama seorang temannya James E. Crawford di Carolina Selatan, menangani laki-laki dengan masalah disfungsi alat kelamin pria. Bisnis itu hanya bertahan 2 bulan aja karena banyak hutang dan praktik tanpa izin. Di titik itu, kehidupan rumah tangga Brinkley dan Sally mulai berantakan. Anak mereka meninggal 3 hari setelah dilahirkan. Sally akhirnya mengajukan cerai dan menuntut tunjangan anak untuk anak perempuannya yang lain. Meski akhirnya mereka rujuk, tapi itu tidak bertahan lama karena Brinkley yang jadi pemabuk parah berselingkuh dengan Minnie Jones yang berusia 21 tahun. Setelah sekian banyak drama yang dijalani, Brinkley akhirnya memutuskan mendapatkan gelar dokternya di sebuah sekolah di Chicago supaya dia bisa secara legal praktik di beberapa negara bagian. Gelar dokternya ini disinyalir dia dapatkan dengan cara membeli. Sekitar tahun 1916, Brinkley bekerja sebentar sebagai dokter di salah satu pabrik pengepakan daging. Di tempat itulah, kalau dia sedang bosan, gak ada kerjaan, dia amatin aktivitas seksual kambing yang akan disembelih di sana. Perjalanan Brinkley akhirnya sampai ke Milford, di mana tahun 1917, dokter di Milford, Kansas City, pensiun. Seorang pegawai toko obat membuat iklan atau selebaran lowongan kerja sebagai dokter di Milford dengan iklan berbunyi, Milford, Kansas, populasi 10.000 orang, kami membutuhkan seorang dokter. Dr. John R. Brinkley kemudian merespon. Dia dan istrinya tiba di Milford pada musim gugur 1917. Ketika sampai di sana, ternyata Milford berpenduduk hanya sekitar 250 hingga 400 orang, bukan 10.000 seperti yang diiklankan. Meski begitu, Brinkley tetap tinggal, apalagi Brinkley hanya punya uang $23 dan ia bergelimang hutang. Awal praktek, Brinkley praktek sebagai dokter umum, hingga pada suatu hari ada desakan dari seorang petani yang frustasi karena kelaminnya nggak bisa bangun. Brinkley akhirnya putar haluan dengan merintis sebagai dokter yang mentransplantasi kelenjar kelamin manusia dengan kelenjar kambing. Ide itu tentu dia dapat dari pengamatannya di tempat kerjanya sebelumnya. Secara spesifik, Brinkley mentransplantasikan kelenjar kelamin kambing Toggenburg berusia 2 bulan ke kemaluan si petani. Meski ada yang bilang ini sebenarnya rekayasa. Tapi menurut cerita yang beredar, operasi kelenjar si petani yang bernama William Stitchworth itu berhasil karena nggak lama kemudian istrinya hamil. Anak hasil operasi kelenjar kelamin kambing itu dinamai Billy. Geger, berita keberhasilan Brinkley mentransplantasikan kelenjar kambing ke kelenjar kemaluan pria menyebar
meski katanya operasi itu dirahasiakan. Pada tahun 1919, Brinkley membuka klinik lebih besar dan menagih para pria sebesar 750 US dollar atau kalau dikonversikan sekitar 24.000 US dollar untuk sekali prosedur operasi transplantasi kelenjar kambing ke kelenjar kemaluan pria. Brinkley makin kesohor, dia buka klinik di Illinois, Connecticut. Tahun 1922, dia juga diundang oleh Harry Chandler, seorang penerbit terkenal di Los Angeles Times, yang membantu Brinkley menyiarkan kliniknya melalui stasiun radio yang bernama KHJ. Brinkley makin dikenal. Tahun 1923, Brinkley kemudian berkeliling negara bagian Amerika. Bahkan ia juga datang ke Cina dan Jepang, mempromosikan dan mempraktekkan operasi kelenjar kambingnya. Ketika kembali ke Milford, Brinkley terinspirasi untuk bikin stasiun radio sendiri. Pada musim gugur 1923, lahirlah radio bernama KFKB, Kansas First, Kansas Best, dengan sinyal 5.000 watt yang menjangkau dari pantai ke pantai. Selain konsultasi kesehatan, di radionya itu diisi oleh artis setempat seperti band Cavalry, seniman dari sekolah. Brinkley juga memberikan layanan konsultasi lalu mulai memperkerjakan seniman profesional, juga presenter laporan cuaca. Radio KFKB sukses. Tahun 1929, majalah Radio Digest menganugerahi KFKB dengan trofi stasiun radio paling populer di Amerika. Kehadiran Brinkley membawa dampak positif buat Milford, si kota kecil. Apalagi Brinkley juga mengaspal jalan di sana. Seiring itu, permintaan pelayanan Brinkley meningkat. Dia kemudian dirikan sanitarium besar lengkap dengan toko obat di dalamnya, di mana resep dokter bisa diisi. Resep dokter ini Brinkley jadikan materi di stasiun radionya. Namanya The Medical Question Box atau kotak pertanyaan medis, dan menjelaskan penyakit mereka melalui udara. Tapi ini kemudian menjadi pro kontra karena Brinkley hanya mendiagnosis penyakit seseorang melalui udara tanpa melihat langsung si pasien. Para pasien itu lalu bisa dapat obat dari salah satu 500 apotek Brinkley yang tersebar di 5 negara bagian yang tergabung dalam asosiasi farmasi Brinkley. Harganya juga nggak murah. Diberitakan, Brinkley menerima 10.000 US dollars per minggu dari resep obat ini. Dia makin kaya, dan untuk mempermudah perjalanan pasiennya yang datang dari berbagai kota, dia mengaspal jalan dari sanitarium ke stasiun kereta api. Satu sumbangan besar yang sangat dihargai oleh masyarakat Milford dan gubernurnya. Para pasien bahkan dijemput oleh supir bernama Happy Harry dari stasiun kereta ke klinik Brinkley. Tapi ingat, kita memang nggak bisa memuaskan setiap orang kan. Apalagi legitimasi praktek dokter Brinkley juga dipertanyakan banyak orang. Dan banyak juga yang ternyata kecewa dengan pelayanan dan hasil operasi Brinkley. Bahkan isunya, Brinkley nggak segan mengoperasi pasiennya ketika masih dalam keadaan mabuk. Tapi berita-berita minus ini tertimbun dengan lebih banyaknya kesan positif yang Brinkley terima. Tahun 1930, Dr. Morris Fishbein, editor Journal of the American Medical Association, jadi orang yang pertama menentang Brinkley secara terang-terangan. Bahkan, tuduhan-tuduhan Fishbein diberitakan di surat kabar Kansas City Star dan stasiun radio WGF. Akibatnya, Kansas Medical Society mendakwa Brinkley atas praktik tidak etis dan tidak profesional. Brinkley harus menghadapi Dewan Medis Negara. Dia kemudian mengajukan banding. Brinkley juga harus menghadapi perbandingan 2 dari 3 yang menentang perpanjangan lisensi radionya. Akhirnya, Mahkamah Agung Kansas menolak banding Brinkley. Kedua pengacara menghadirkan saksi-saksi, dan Brinkley juga mengundang dewan ke kliniknya di Milford untuk menunjukkan, begini loh, operasi transplantasi kelenjar kambing yang ia lakukan kepada para pria. Tapi hasilnya di luar dugaan. Keesokan hari setelah melihat itu semua, Dewan Medis Negara malah mencabut lisensi kedokteran Brinkley. Surat kabar Kansas City memberitakan dengan judul bahwa dukun super Kansas sudah selesai. Kasus ini mengguncang pendukung Brinkley yang nggak percaya kalau Brinkley adalah dukun, dan Brinkley tetap mencoba meyakinkan pendukungnya. Gelar kedokteran Brinkley dipertanyakan, yang katanya dia belajar di sekolah kedokteran di Chicago, ternyata gelarnya itu didapat dari The Electric Medical University di Kansas. Dan memberikan kredit untuk studinya di Chicago. Dia dapat gelar diploma setelah 1 tahun belajar di Kansas City. Meskipun begitu, di tengah dicabutnya lisensi Dr. Brinkley,
Dan proses dicabutnya lisensi stasiun radionya pada tahun 1930, Brinkley malah mencalonkan diri dari gubernur Kansas, meskipun waktunya mepet. Dia bikin kampanye dengan truk di jalan, melalui radio, dibantu oleh karyawan rumah sakitnya, oleh pendeta, bahkan istri dan anaknya yang berusia 3 tahun bernama Johnny juga ikut kampanye. Brinkley menjanjikan buku gratis bagi anak-anak, pajak yang rendah, pensiun hari tua, dan fasilitas danau di setiap kabupaten. Dengan begitu kuatnya kampanye Brinkley karena uangnya yang gak habis-habis, ada suara-suara yang melawan Brinkley. Jurnalis Emporia William Allen White yang sedikit mengolok-olok pendukung Brinkley. Para pendukung Brinkley menjadi tersinggung karena mereka disebut sebagai pendukung bawah tanah yang bodoh. Dalam pertempuran pemilu ini, Brinkley menghadapi kegagalan sesimpel karena ejaan namanya salah, sehingga perolehan 50.000 suara untuknya dibuang. Karena keuntungan dari kliniknya sangat banyak, kegagalan pencalonan gubernur di awal tidak menyurutkan semangat Brinkley. Dengan uangnya, di tahun 1932, Brinkley mencalonkan lagi menjadi gubernur. Kampanye lebih heboh dari sebelumnya, tetapi tetap saja dia kalah oleh kandidat lain yaitu Alf Landon. Kekalahannya ini tidak membuat Brinkley redup. Setelah KFKB dijual, dia malah mendapatkan tawaran mendirikan stasiun radio di Meksiko, tepat di perbatasan dari Del Rio. Stasiun yang jauh lebih kuat jangkauannya, yaitu 15 kali lipat lebih kuat dari sinyal yang pernah Amerika berikan. Radio XER di Villa Acuna milik Brinkley jadi primadona baru antara Amerika dan Meksiko. Meskipun transmisi mengarah ke Amerika, tapi regulasinya tunduk ke Meksiko, bukan ke Amerika. Di stasiun radio ini, Brinkley tetap mempromosikan rumah sakitnya di Kansas. Brinkley kemudian membangun klinik sementaranya juga di Del Rio. Brinkley lalu secara permanen pindah ke Del Rio pada 1933. Ia disambut gembira di Del Rio. Dia memesan tempat di Hotel Roswell untuk kliniknya dan tinggal di rumah mewah nggak jauh dari situ. Di stasiun radio barunya, Brinkley mempekerjakan seniman Meksiko seperti Rosso Dominguez dan lain-lain. Ada juga siaran curhat sesuai zodiak yang sangat diminati. Daya radionya kemudian dinaikkan dari 75.000 watt ke 150.000 watt. Tapi kebahagiaan itu hanya bertahan hingga Februari 1934. Meksiko menghadapi tekanan Amerika Serikat sehingga harus mencabut broadcast radio XER milik Brinkley karena melanggar hukum Meksiko tentang iklan medis. Meski begitu, Brinkley tidak menyerah. Dibantu pengacara, ia mempertahankan stasiun XER. Hingga tahun 1935, ia reorganisir stasiun radio XER dan mengudara lagi dengan nama XERA. Sekali lagi, stasiun radio Brinkley jadi yang terkuat di dunia dengan kekuatan 500.000 watt. Dengan begitu, pasiennya yang dari Milford atau dari manapun masih bisa diatasi melalui stasiun radio, supaya mereka datang ke Del Rio, Texas. Bisnis rumah sakit itu makin besar dan berkembang, jadi bisnis keluarga. Anaknya yang bernama John yang lahir pada 1927 pun bergabung. Brinkley aktif mempromosikan rumah sakitnya yang di Del Rio, membuat berita dan brosur-brosur, bahkan menceritakan kesaksian pasien yang jauh-jauh datang ke Del Rio untuk berobat prostat padanya. Ia juga mempekerjakan agen yang akan mengantar pasien dari kereta api ke rumah sakitnya agar tidak pindah ke klinik lain, karena disinyalir ada orang-orang yang ingin menyabotase pasien Brinkley. Pada tahun 1933, Brinkley menghentikan praktek operasi kelenjar kambingnya dan menggantinya dengan suntikan larutan yang dia klaim punya hasil yang sama memuaskannya untuk menyelesaikan masalah seksual pria. Keluarga Brinkley makin kaya, mereka makin bergelimang uang dan aset. Mudah bagi mereka untuk melakukan apapun, bahkan membuat film perjalanan libur mahal mereka di tahun 1936. Namun, gaya hedonnya Brinkley ini sepertinya tidak selaras dengan manajemen keuangannya karena meski begitu, Brinkley banyak hutang. Meskipun sudah settle di Del Rio, karena merasa banyak yang mencuri pasien, Brinkley akhirnya memindahkan rumah sakitnya dari Del Rio ke Little Rock, Arkansas, lengkap dengan country club tempat pemulihan pasien. Di Little Rock, Brinkley kembali menuai sukses. Dia selalu menuai sukses dan menarik perhatian termasuk musuh lamanya bernama Maurice Fishbein. Dalam tulisannya di sebuah majalah yang menyebut Brinkley adalah seorang dukun. Ada pula bukti yang disodorkan 42 orang yang telah meninggal di meja operasinya. Pengacara Fishbein memaksa Brinkley untuk mengakui bahwa dia tahu operasi kelenjar kambing Brinkley itu tidaklah bisa dianggap sah. Brinkley kemudian menjawab tuduhan itu dengan mengajukan gugatan di Maret 1939.
Tapi setelah seminggu persidangan, juri malah mengabulkan gugatan Fishbein. Brinkley secara hukum memang adalah seorang dukun. Gugatan ini menjadi jawaban bagi pasien-pasien yang terdahulu yang merasa ditipu oleh Brinkley yang banyak diselesaikan di luar pengadilan melalui uang dengan total senilai 1 juta US dollar. Selain itu, Brinkley juga menerima tagihan pajak tertunggak dari IRS sebesar 450.000 US dollar. Dengan banyaknya tuntutan dan uang yang harus dia keluarkan di Arkansas, kliniknya di Arkansas ia alihkan kepemilikannya ke salah satu dokter dan ia kembali ke Del Rio bersama keluarga. Tapi ternyata di Del Rio pun dia harus menghadapi tuntutan tunggakan hutang yang mengharuskan dia membayar sejumlah uang yang sangat banyak. Dia terpaksa menjual kapal pesiarnya dan kapal terbangnya. Dan pada tahun 1941, dia mengajukan kebangkrutan. Masalah demi masalah, Brinkley terima. Stasiun radio XERA pun diberhentikan mengudara oleh Meksiko. Brinkley kemudian dirawat karena penyumbatan jantung. Beberapa bulan kemudian, Brinkley harus diamputasi salah satu kakinya karena adanya penyumbatan darah di jantung yang terlepas dan menyumbat arteri. Saat masih sakit itu, Brinkley tetap harus menghadapi tuntutan dari seorang marsekal Amerika yang menyerahkan surat perintah kepada Brinkley atas penipuan yang dikirim dari Little Rock dan dijadwalkan diadili pada musim semi 1942. Dalam keadaan sakit tak berdaya, dia harus hadapi banyak tuntutan yang akhirnya membuat Brinkley depresi. Tapi dalam sakitnya itu, dia masih saja kepikiran ingin menjadi menteri. Namun, mimpi itu tidak pernah terwujud. Begitu juga harapan Brinkley untuk kembali mempunyai radio. Hal itu karena Brinkley meninggal di usia 56 tahun pada tanggal 26 Mei 1942 di hari di mana harusnya dia menghadiri pengadilan. Setelah Brinkley meninggal, Minnie sang istri juga menerima dakwaan tuduhan atas penipuan. Minnie meninggal di usia 87 tahun pada tahun 1980. Sementara anak mereka satu-satunya Johnny yang menjadi fotografer berakhir bunuh diri pada tahun 1976 setelah bertarung melawan ketergantungan alkoholnya. Brinkley memang pintar karena pengalaman sudah mengajarkan banyak hal. Dia juga orang yang bisa melihat peluang dan oportunis. Sayang, manajemen keuangannya tidak sebagus dengan kepintarannya. Tetapi tidak bisa juga dipungkiri bahwa banyak prosedur yang ia lakukan ilegal dan merugikan banyak orang. Dari kisah Brinkley ini, saya rasa bisa diambil kesimpulan bahwa dalam bekerja, kejujuran itu adalah aspek yang sangat penting karena itu adalah investasi jangka panjang sebuah karir.